Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, jumpa lagi dengan saya Ima di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Sobat sehat, hari ini kita akan berbincang seputar kecelakaan lalu lintas dan bagaimana seharusnya kita menjalani prosedur agar jasa raharja bisa menjadi supporting atas kecelakaan yang menimpa kita. Mungkin sobat sehat di luar sana banyak yang bertanya-tanya. Ada juga di pemahaman bahwasannya, aduh sulit ya ngurus jasa raharja. Aduh, takut loh melaporkan tentang kecelakaan lalu lintas. Hari ini di studio Rumah Sakit Islam Aminah Blitar telah hadir dua narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama Bapak Mardian Dani SE, Kepala Jasa Raharja Kabupaten Blitar, beserta Bapak Yuli Hartanto, Sarjana Hukum, Kanit Gakum Polres Talun. Hari ini kita akan berbincang seputar kecelakaan lalu lintas dan jaminan jasa raharja. Monggo Bapak Dani bisa memperkenalkan dulu ke Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSI Aminah Blitar. Terima kasih Ibu Ima. Iya. Kami dengan Pak Kanit Gakum Polres Blitar, Pak Yuli, untuk menghadiri acara podcast hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jadi saya sebagai pemangku wilayah Jasa Raharja Kabupaten Blitar dapat kami sampaikan bahwa Jasa Raharja adalah perusahaan BUMN yang bergerak di asuransi sosial. Jadi amanah kita itu adalah di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Yeah. Jadi kita sebagai perusahaan asuransi sosial yang bergerak di bidang penjaminan kecelakaan angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Siap. Terima kasih Pak Dani. Monggo Bapak Hartanto untuk bisa memperkenalkan. Salam sehat Sobat RSI Aminah. Kami dengan Ibda Juli Hartanto selaku Kanit Gakum Polres Blitar. Terima kasih atas undangannya Bu Ima di sini. Sama-sama. Kami dengan dari pihak Jasa Raharja Pak Dani sedikit memberikan wawasan tentang nanti dari RSI Aminah yang menanyakan perihal kecelakaan lalu lintas. Tentunya nanti bisa sebagai acuan untuk teman-teman atau warga masyarakat Blitar agar saat terjadi kecelakaan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk bisa tertangani dengan baik. Pak Yuli dan Pak Dani. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin kita pertanyakan, nanti bisa saling melengkapi keterkaitannya baik secara jaminan jasa raharja maupun dari sisi laka lantasnya. Mungkin awal kami bertanya ke Bapak Yuli, seberapa besar Pak angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Blitar ini? Untuk kalau saat ini Kabupaten Blitar ini kan terbagi di 16 wilayah polsek ya. Betul, iya. Ini sampai bulan ini tercatat 325 kejadian. Wow, besar sekali ya. Kejadian laka di Kabupaten Blitar ini masih tinggi ya. Kalau langkah utama Polres dalam upaya pencegahan kecelakaan dan edukasi keselamatan berlalu lintas seperti apa Pak Yuli? Langkah-langkah dari Satlantas Polres Blitar ada beberapa edukasi Bu. Kemarin kami sempat masuk ke sekolah-sekolah, edukasi, kemudian ke pondok-pondok, mengadakan coaching klinik seperti itu Ibu. Sambil kami turun ke lapangan memantau lokasi-lokasi mana yang rawan terjadinya laka. Di situ kita lakukan terapi. Contohnya kemarin sempat kami memasang speed bump dengan Nigoro untuk mengurangi
angka kecelakaan di perempatan kecil yang memang tidak ada lampu traffic, yang tidak ada lampu traffic seperti itu. Kemudian lanjut juga pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas seperti itu, Bu. Aduh, luar biasa. Berarti dari sisi untuk pencegahannya juga sudah dilakukan. Nah, ini pindah ke Pak Dhani. Kalau dari sisi Jasara Harja, bagaimana mekanisme perlindungan dan santunan bagi korban yang terjadi kecelakaan lalu lintas? Baik Ibu, jadi dari kami ruang lingkup Jasara Harja itu yang pasti syarat utama setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya itu wajib untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Oh, berarti langkah awal. Syarat utama. Karena setiap kecelakaan itu ada beberapa kasus itu yang harus dibuktikan dengan terbitnya laporan dari kepolisian. Siap, iya. Disitulah letak Jasara Harja memilah-milah. Jadi ada beberapa kriteria yang masuk dalam kriteria Jasara Harja dan tidak. Jadi setiap laporan terbit yang diterbitkan oleh Pak Yuli di Polres Blitar itu pasti online sudah masuk ke aplikasi di Jasara Harja. Tidak berhenti di situ. Nanti bisa saja juga akan melihat kasus ini, laporan ini terjamin atau tidak. Siap. Seperti misalkan kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 kendaraan bermotor. Itu keduanya itu bisa dijaminkan oleh Jasara Harja. Tetapi dengan pengecualian apabila laka tunggal atau mungkin kendaraan bermotor itu menabrak pejalan kaki. Atau sepeda panjang, pihak pengendara motornya itu yang tidak mendapatkan Jasara Harja. Ada pemindahan Yang mendapatkan adalah pejalan kaki atau sepeda panjang tersebut. Walaupun mungkin sekalipun motornya itu yang menabrak pejalan kaki itu yang parah. Tapi memang tidak bisa di luar jaminan oleh Jasara Harja. Ternyata bagaimana untuk mendapatkan jaminan Jasara Harja untuk kecelakaan, baik itu yang menggunakan kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki ataupun kendaraan sepeda ontel. Sangat menarik Pak Mardian, mungkin kita lanjutkan lagi dengan sisi begini. Kalau tadi terbitnya untuk bisa laka lantas itu dijaminkan oleh Jasara Harja, pentingnya ke Pak Yuli selaku pemegang wilayah atau yang mengeluarkan surat laporan laka. Nah, ini bagaimana Pak Yuli untuk koordinasinya antara Polres, Jasara Harja, kemudian rumah sakit kami misalkan yang merawat daripada korban laka tersebut. Dari kami yang pertama memang yang disampaikan Pak Dhani benar Ibu. Jadi terbitnya asuransi ini harus ada laporan dari kami. Dan laporan ini bervariasi. Masyarakat bisa ditemukan oleh petugas. Ada kejadian ditemukan kemudian diamankan oleh petugas, nanti dilaporkan ke kami. Kemudian ada yang kemungkinan saat kejadian tidak ada petugas, kemudian saat di rumah sakit terus melaporkan ke kami. Juga bisa seperti itu. Nanti setelah laporan itu ke kami akan, kalau yang kejadian langsung bisa kami langsung telaah, oh berarti ini benar-benar kecelakaan, ada lawannya atau bagaimana kronologisnya seperti itu. Namun untuk laporan-laporan yang terlambat ini kita akan kaji benar-benar kecelakaan atau tidak. Setelah nanti memastikan kecelakaan ini benar-benar murni suatu kecelakaan, akan kami terbitkan laporan polisi seperti itu. Dan laporan polisi ini seperti yang disampaikan Pak Dhani tadi, ada suatu platform yang terintegrasi berdua dari kami terbitkan laporan bersinergi dengan Jasara Harja, bisa terlihat di situ. Beliau ini langsung menjaminkan Jasara Harjanya, ada kejadian seperti itu. Siap. Kemudian untuk yang ke rumah sakit nanti mohon maaf karena kecelakaan ini kan sistemnya urgent, mungkin masyarakat ini secara langsung atau secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat seperti itu. Betul. Mungkin kalau dari RSI Aminah dari selatan ya. Selatan juga, barat juga ada. Untuk
tanggungan nanti untuk biaya klaimnya nanti kita melaporkan laporan polisi ke rumah sakit, dikasih visum, nanti rumah sakit akan mengerti berarti ini tertanggung atau ditangani dari pihak Polres secara otomatis. Berarti jasa rajanya aktif dengan nanti koordinasi dengan Pak Dhani. Iya. Bapak, ini membutuhkan berapa lama waktu untuk lapor dari korban, entah itu di lapangan langsung lapor, ataukah sudah sampai di rumah sakit baru lapor? Untuk pelaporan ini membutuhkan berapa lama waktunya? Kalau yang ditemukan langsung itu secepatnya Ibu. Yeah. Karena kan dari saksi, barang bukti sudah ada semuanya, ya. Sempat ditangani ditemukan oleh petugas dari polsek kami, laporan kami pasti itu secepatnya langsung didatangi untuk di TKP-nya. Tapi untuk laporan terlambat itu, tapi juga nggak lama. Saat itu kemungkinan butuh waktu yang tidak begitu lama kalau memang itu dipastikan kecelakaan. Dan kecelakaan itu harus melibatkan kedua belah pihak atas kendaraannya. Kami langsung proses itu. Nanti semakin cepat melaporkan, semakin cepat pula kita bertindak. Karena kalau semakin lama ini kita kesulitan. Kadang itu masyarakat yang satu seperti yang disampaikan mau melapor mau tidak. Betul. Sedikit menarik. Ini adalah gini. Ternyata di lapangan itu kita menemukan selama ini juga banyak kasus kecelakaan yang tidak mau lapor laka. Ya, ternyata setelah kita tanya, Bapak, Ibu kenapa nggak lapor ke kepolisian? Aduh ribet, aduh saya takut nanti jangan-jangan kena pasal. Loh memangnya kenapa? Anak saya itu nggak punya SIM, anak saya itu nggak pakai helm, anak saya itu masih di bawah umur. Bagaimana Bapak kalau seperti ini? Kalau di penyidikan kami, memang suatu laka ini kelalaian, tapi memang ada aturan-aturan yang mengatur di situ. Betul. Jadi memang yang disampaikan mungkin keraguan masyarakat itu ada benarnya. Namun untuk kelalaian ini kan kadang tidak disengaja untuk kejadian tersebut. Tapi kalau yang ditakutkan tidak punya SIM, tidak punya ini, ya memang untuk kecakapan di lapangan seperti itu. Untuk surat menyurat ini sebenarnya bukan faktor utama penyebab laka. Meskipun cenderung nanti kalau tidak memiliki SIM, akhirnya ada sesuatu yang tersendiri. Kalau ini kan masih ngawut gitu. Ini nanti menyebabkan, tapi bukan faktor utama dan itu masih bisa dijaminkan di jasa raja. Betul Pak Dhani. Jadi misalkan gini, ternyata laka lantas ini yang terjadi adalah anak-anak di bawah usia. Anak di bawah usia itu 17 pun walaupun sudah belum sampai di hari ulang tahunnya, belum terbit KTP, akhirnya kan belum punya SIM. Terjadi laka lantas. Bagaimana penjaminannya di Jasa Harja, Pak? Kami di Jasa Harja, Ibu, itu kami tidak melihat syarat ketentuan seperti surat menyurat. Tapi perlu diperhatikan adalah kasus kecelakaan lalu lintasnya dan terbitnya laporan polisi. Siap. Wajib syarat mutlaknya adalah terbitnya laporan polisi dari Polres. Kalau permasalahan surat menyurat, kami belum ada mekanisme untuk melihat itu. Tetapi kita melihat kasus kecelakaannya, meskipun korban kecelakaan tersebut belum mempunyai SIM. Seumpama SMP ya Bu, sekali betul. Kan sekarang anak-anak pelajar SMP sudah pakai motor, betul. Orang tuanya naik motor. Bukan hanya kesibukan Pak Dhani, anak sekarang jarang mau diantar. Itulah problematika yang susah untuk juga sering untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kita ke pengajarnya, memberikan waktu sebentar 5 menit sebelum pulang sekolah untuk memberitahukan edukasi ke siswa-siswinya, hati-hati di jalan, memakai helm, diklik, pakai spion lengkap, surat-surat dilengkapi. Di situlah kita tidak melihat Ibu, yang pasti kasus kecelakaannya tabrakan 2 kendaraan motor atau mungkin
pejalan kaki atau sepeda panjang yang Iya. ditabrak oleh motor itu Betul. mendapatkan jasa Hmm, raja. artinya kalau kita tadi bahas bahwasannya untuk santunan, nggih, santunan yang diberikan oleh jasa raja dalam kecelakaan ini ada santunan apa saja Pak selain kecelakaan lalu lintasnya ini seperti itu? Baik sobat sehat RS Yamina, jadi untuk santunan jasa raja itu ada meninggal dunia dan luka-luka Ibu. Ya, Untuk luka-luka kita tidak mengklasifikasikan luka ringan atau luka berat. ya, Yang pasti semua kita anggap itu luka-luka adalah maksimal adalah 20 juta. oh ya untuk perawatan ya, Perawatan ya, 20 juta. Apabila kemudian itu korban meninggal dunia atau mungkin korban tersebut meninggal dunia di TKP, itu santunan meninggal dunia 50 juta. 50 juta. Itu diserahkan langsung dari jasa raja ya? Dari jasa raja ke ahli waris. Oh, siap. Seandainya sempat dirawat ya, dirawat. berarti santunan atau untuk asuransi kecelakaannya selama dirawat ada. Begitu meninggal ada santunan Lagi meninggalnya. meninggal dunia. Oh, nggih. Jadi Nggih. Apa tantangan terbesar Polres dalam menegakkan aturan lalu lintas di Blitar ini? Karena kalau tadi di pembuka aja kecelakaannya Iya, tinggi, terus bagaimana fenomena dengan anak-anak yang masih anak-anak belum punya SIM, belum punya KTP, banyak sekali yang sudah naik kendaraan bermotor. Di Blitar ini yaitu tadi Bu, seperti pernah kita masuk ke sekolah-sekolahan ataupun kita laksanakan coaching klinik, kita tumbuhkan kesadaran ke masyarakat bahwasannya problem laka ini sebenarnya di kita ini sudah seperti penyakit yang ini sebenarnya Kronis. tapi kronis. Betul. Tapi orang itu kalau saat laka itu kayak sudah nasib, Iya. sudah takdir. Padahal Seperti itu, kembali Pak. pakai helm saja. Betul. Pakai helm itu dipakainya takut kalau ada Pak Polisi. Betul. Makanya kami bukan untuk masyarakat Blitar ini untuk sadar pentingnya berkeselamatan di jalan seperti Iya. itu dengan mematuhi aturan-aturan, cenderung memakai helm karena di Blitar selama ini yang saya amati tingkat fatalitas sampai meninggal dunia ini kebanyakan kasus R2 ya, Bu. Iya. Kebanyakan kasus R2 itu tidak memakai helm. Iya. Fatalitas di kepala. Betul. Pasti itu fatalitas di Iya. kepala. Makanya kami dari Satlantas Polres Blitar terus gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat, melakukan penegakan hukum buat agar masyarakat warga Blitar ini sadar bahwasanya kecelakaan ini kedepannya suatu momok yang menakutkan. Iya. Seperti itu. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, semoga kita satu frekuensi dan satu pemikiran bahwasannya kita melengkapi untuk kita transportasi dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menggunakan helm dan perlengkapan yang lainnya. Mungkin dari Pak Yuli sama Pak Dani punya pengalaman ya yang mungkin sangat berkesan ya, dalam menangani korban kecelakaan yang akhirnya itu bisa menjadi supporting system termasuk untuk pemahaman kepada masyarakat. yang Ibu tadi juga sampaikan Iya. itu sering kita jumpai, Bu. Iya. Saya itu kan sering untuk mengunjungi penyerahan santunan Betul. korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia. Iya. Jadi pada saat saya ke rumah itu saya tanya, Bu, Bapak itu meninggal dunianya mau kemana, berjalan mau kemana? Iya. Alah, dari rumah ke pasar hanya mungkin 30 meter, 50 meter. Iya. Berarti saya tanya Ibu pasti Iya. mindset saya pasti gini, pasti Tidak Bapak tidak helm. memakai helm. Nah, Iya. Itu aja. Iya, betul. Jawaban itulah yang membuat saya kadang risih. ya, Bu, Betul, ya. betul. Padahal kecelakaan itu tidak melihat jauh dekat. Betul. Iya. Hal yang dekat itu menyepelekan kelengkapan. Iya. Jadi akhirnya fatalitas tersebut yang harusnya kalau mungkin korban itu memakai helm, Iya. itu jatuh tidak sampai fatal. Betul. Karena tidak memakai helm akhirnya sampai terjadi kefatalitas Iya, meninggal sampai dunia. meninggal. Apalagi kalau mungkin
orangnya yang mengendarai motor itu sudah sepuh, Ya, umur 70 tahun. betul. Jadi dia hanya mungkin kesenggol sedikit, Sudah serempet, tumbang. jatuh, tidak memakai helm, Betul. sudah akhirnya fatal, meninggal dunia. Itu Nggih. Bu yang pengalaman Itu, yang nggih. sering saya jumpai pada saat saya mengunjungi untuk ahli waris atau korban kecelakaan yang meninggal dunia. Kalau di Jasara Harja sendiri, Pak, untuk memastikan layanan santunan itu cepat, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat itu seperti apa? Baik, jadi memang seperti yang saya ulangi lagi ya, Bu, Nggih. ya, memang syarat kami untuk bisa menjaminkan korban itu ada laporan polisi dari Iya. Polres, itu kunci utama. Betul. Setelah itu terbit, langsung laporan polisi tersebut terintegrasi ke aplikasi kami namanya Dasi JR. Di Dasi JR itu kita bisa memonitor Iya. tiap waktu, real time, Iya. tiap menit, detik itu kita bisa memantau. Apabila korban tersebut sudah masuk ke data dari Dasi JR, kita langsung wajib untuk menjaminkan korban tersebut ke rumah sakit. Kalau iya. korban tersebut luka-luka, Iya. jadi kalau mungkin korban tersebut meninggal dunia, kita harus segera 1 kali 24 jam atau mungkin tidak lebih dari 1 hari, kita wajib untuk menyerahkan santunan. Karena untuk biaya perawatan kan Iya. sakit. Betul. Itu Iya. korban. Betul, iya. Nah, yang kedua, korban kasus kecelakaan meninggal dunia, kita serahkan santunannya ke ahli waris, itu pun melalui transfer ke rekening. Pak Yuli, kalau ini tadi tentang penjaminan Jasara Harja yang transparan, mungkin saya bertanya tentang untuk membuat laporan laka lantas itu apa berbayar? Gratis Ibu. Oh, Tidak iya, berbayar. iya, iya. Ya tadi pernah dijelaskan di awal. Iya. Ada beberapa mekanisme, maksud saya ada yang temuan dari petugas, Iya. atau ada yang warga masyarakat Iya. datang ke kantor setelah dari rumah sakit, datang ke kantor untuk melaporkan. Tapi semuanya itu gratis Ibu untuk Siap. Masyarakat atau sobat sehat juga perlu tahu bahwasannya ini bukti transparansi daripada mungkin Polres dan juga Jasara Harja. Waktu sudah berjalan begitu cepat, tidak terasa. Sebelum kita tutup, Pak Yuli bisa menyampaikan apa statement closingnya? Baik Bu, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami selaku perwakilan Satlantas Polres Blitar. Jadi di sini kami dari unit Laka atau unit Gakum mengimbau kepada masyarakat Blitar Raya khususnya, silakan mentaati peraturan dan dimunculkan rasa aman di jalan supaya ketika teman-teman atau masyarakat berjalan di jalan ini tidak was-was atau sampai rumah aman dan selamat. Iya. Dari kami Jasara Harja itu Iya. kita tidak henti-hentinya untuk mungkin mengkampanyekan kesamaan lalu lintas mulai dari diri kita sendiri, mungkin dari keluarga kecil. Iya. Apabila ada mungkin kita tidak usah sungkan-sungkan apabila orang tua, kakak, adik atau siapa aja tetangga kalau berkendara kendaraan motor itu wajib melengkapi Siap. surat-surat dan memakai helm. Iya. Spion dilengkapi. Iya. Itu aja. Iya. Dan juga jangan lupa berdoa Iya. sebelum berangkat Betul. dan semoga selamat sampai tujuan. Iya, Pak Dani sama Pak Yuli. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, perlu sedikit saya sampaikan. Rumah Sakit Islam Aminah adalah rumah sakit umum yang melayani segala jenis perawatan kesehatan. Di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar ada poli anak, ada poli kandungan, ada poli paru, ada poli mata, ada poli jantung, ada poli THT, ada poli gigi, ada poli tumbuh kembang, ada poli kulit, ada poli saraf, ada poli penyakit dalam, ada poli ortopedi, ada poli bedah, ada poli rehab medik, ada pelayanan gizi,
kemudian ada poli kesehatan ibu dan anak. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar yang mempercayakan perawatan kesehatannya di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, kami ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa kembali di podcast yang akan datang. Saya Ima mohon undur diri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.